lempeng bumi yang menembus antara Pastenosir dan Sundalen ini, subduction ini, sehingga mengakibatkan terangkat. Oh. Iya. Ketika terjadi collision antara benua dengan benua, mereka mulai muncul. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita masih di podcast Antara Kalsel di Pemandiran Santai. Yang hari ini sangat luar biasa, kita ketemu dengan Bapak Ali Mustafa ya Pak? Mustafa. Nah, Pak Ali ini mungkin salah satu orang yang banyak bercerita nanti tentang geopark. Nah, Pak Ali sendiri sebenarnya sampean tuh di SDM apa di Badan Pengelola, Pak? Iya. Pak. Okay. Ya, saya di ESDM dan juga ada di Badan Pengelola. Oh, kalau di SDM sebagai kepala? Saya kepala bidang air tanah, dan juga PLT sekretaris. Oh, PLT sekretaris, keren banget ini. Terus kalau di geoparknya apa, Pak? Saya di pengembangan geoset. Oh, pengembangan geoset, luar biasa. Jadi dua jabatan Bapak Ali Mustafa ini luar biasa. Pak, ini Pak, sekarang ini kan lagi rame nih soal geopark, Pak. Rame banget, Pak. Ramenya dalam artian orang tuh banyak belum tahu sih geopark itu apa. Geopark tuh ada yang bilang ini, wah ini taman hijau, ini gunung-gunung apa gitu. Nah, ini mau tahu geopark itu seperti apa Pak sebenarnya Pak? Ya, definisinya atau gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Hasan. Jadi geopark ini memang sekarang lagi trending Pak. Oh, trending ya. Okay. Kenapa saya katakan trending? Di era sekarang geopark ini banyak sebenarnya. Geopark itu bagian daripada program dari UNESCO Pak. Oh, iya. Badan PBB ya? Ya, PBB, betul. Okay. Nah, ini sudah berjalan di dunia. Yang paling banyak geopark itu di Cina. Cina Pak ya? Banyak, betul. Oh, di dunia ini Cina paling banyak geoparknya? Cina paling banyak. Oh, kemudian selain geopark sebenarnya ada dalam rangka konservasi itu seperti biosphere. Oh. Itu juga dunia juga. Oh. Tapi rupanya mereka lebih senang menggunakan geopark karena lebih trending, lebih semarak untuk di mata dunia ya. Oke lah Pak, ini kan kita kasih ini juga kayaknya mau mendunia juga kayaknya kayak ikutan geopark lah. Nah, sebenarnya kasih kalau kita mau mengunggulkan geopark itu ke internasional, di mana keistimewanya Pak atau kelebihan geopark hasil yang dikatakan geopark Meratus itu apa kelebihannya Pak? Iya. Makasih Pak Hasan. Jadi saya akan memulai dulu dengan geopark dulu ya. Oh. Jadi geopark di Indonesia itu sebenarnya sudah mulai tahun 2012 itu sudah dikenalkan sebenarnya di Indonesia. Tetapi pada saat itu orang masih belum banyak tahu. Nah, sejak adanya geopark nasional seperti di Rinjani, Gunung Sewu, kemudian Batur, kemudian Ciletuh dan yang lain, sejak tahun 2015 sudah mulai menggeliat. Bahkan ada perpresnya tahun 2019 kemarin tentang pengembangan geopark. Nah, diawali dengan geopark nasional dulu. Jadi geopark itu ada geopark lokal, nasional maupun internasional. Nasional dan global. Global, betul. Ya. Terus? Nah, itu lokal itu klasifikasinya kelasnya adalah lokal. Kalau yang nasional klasifikasinya nasional. Yang internasional klasifikasinya internasional. Ya, apa yang membedakan bahwa syarat geopark itu adalah nomor satu memiliki warisan geologi. Oh iya, jadi gitu ya. Warisan kejadian geologi Pak. Betul, ya? warisan kejadian geologi. Nah, warisan kejadiannya itu bersifat lokal, artinya tuh lokal itu secara lokal aja. Artinya kalau di tempat lain itu ada sama gitu. Tapi kalau yang nasional itu kelasnya nasional itu artinya katakan di lokal masuk kemudian nasional, ini kelasnya kelas nasional nilainya. Nah, kemudian yang internasional itu kelasnya internasional. Artinya kelas internasional itu warisan geologi itu
hanya ada terjadi di beberapa negara. Oh gitu Pak. Artinya tidak di semua negara ada. Oh itu nah, ya itu Pak. baru Oke lah kelas Pak. internasional. Nah, lalu kita lihat dengan Geopark Meratus nih Pak. Betul. Nah, lalu di situ mungkin kita langsung aja Pak, yang istimewanya itu apa? Iya betul. Geopark Meratus berawal telah kita diterima sebagai Geopark Nasional itu tahun 2018. Oh, 2018 tahun ya. Betul. Nah, kemudian kita lakukan penelitian lebih lanjut. Ternyata di Meratus itu memiliki warisan geologi yang bertaraf internasional. Contoh di sini, contoh nih yang paling gampang. Di Meratus di Kalimantan Selatan ini sudah terkenal adanya intan. Intan. Intan Trisakti yang di Cempaka itu. Iya. Nah, ini intan itu tidak di semua negara ada. Iya, betul. Ya, Afrika, Amerika, India, yang lain tidak ada. Nggak ada. Nah, itu lalu yang lebih menjadi terkenal lagi bahwa kalau di Kalimantan Selatan itu ditambang secara tradisional. Sejak sekitar abad 18 itu sudah dimulai, sebelum kemerdekaan kita itu sudah terjadi transaksi intan itu. Nah, satu, kejadiannya intan itu artinya termasuk sesuatu yang karena nggak semua daerah ada, itu salah satunya. Yang kedua, selain intan, bahwa di Kalimantan Selatan ini merupakan endapan laut kerak samudra yang cukup dalam sampai 6.000 meter. Sekarang terbentuk sampai di atas permukaan laut ini sejak umur Jura secara kegeologiannya. Jura itu sekitar 180 juta tahun yang lalu lah. Wah. Jadi ceritanya geopark kita ini terbentuk di kawasan ini sudah 180 juta tahun yang lalu. Itu penelitian siapa Pak ngomong seperti itu atau ya kebetulan memang sudah banyak ahli bumi yang melakukan penelitian di Meratus ini. Wakita yang dari Jepang, ya kemudian ada juga dari Belanda, ada juga kemudian ada juga dari Prancis yang kolaborasi dengan dosen-dosen UPN yang ada di Indonesia, dan dari ahli-ahli Indonesia sendiri juga. Jadi jurnal-jurnal itu sudah dimuat dalam jurnal-jurnal internasional. Nah, lalu membuktikan bahwa geopark itu memang setua 180 juta tahun itu gimana? Apa contohnya Pak? Ya, kalau dari ilmu kegeologian bahwa bisa diukur ada beberapa cara mengukur umur daripada batuan dari mineralnya. Kemudian ada juga batuan dilihat dari fosilnya. Oh, dari fosilnya gitu ya. Nah, dari mineralnya itu kandungan mineral yang ada di dalam batuan itu yang mengandung radioaktif. Nah, kemudian dilakukan penelitian dengan waktu paruhnya itu bisa ditentukan umur absolutnya. Oh, gitu. Nah, begitu juga kalau dari fosil juga. Apabila ditemukan fosil juga bisa dilihat fosil itu memiliki range umur yang secara kegeologiannya bisa ditentukan. Oh ya, oke Pak. Jadi kita hendak tahu, mungkin masyarakat juga mau kepingin tahu daerah-daerah yang menurut Bapak geoparknya yang bisa dikatakan 180 juta tahun dan itu istimewa dan unik. Itu di mana-mana aja Pak. Betul, bukti-bukti ciri geopark itu harus terbukti di lapangan Pak sekarang. Ya, itu. Jadi kisah yang dulu kala terjadi, sekarang buktinya ada. Di mana aja Pak? Contohnya di Pantai Sekoyang di Kota Baru. Pantai Sekoyang Kota Baru? Kota Baru di Pulau Laut itu ditemukan yang namanya rijang, ya secara batunya itu rijang. Rijang itu atau batu gamping merah itu terbentuk oleh binatang-binatang laut dalam. Ya, radiolaria. Dan binatang radiolaria itu memiliki ciri khas kehidupannya adalah di palung yang dalam dan tidak tembus oleh matahari. Tapi kok bisa di tempat kita gimana betul. Pak? Itu
dulu yang ada terendapkan di bawah laut, kemudian bersamaan dengan terjadinya pergerakan lempeng yang bumi, lempeng bumi yang menembus antara Pasternoster dan Sundalen ini, subduction ini, sehingga mengakibatkan terangkat. Iya, ketika terjadi collision antara benua dengan benua, mereka mulai mencuat ke atas, naik. Ya dulu di bawah laut, tapi akibat lempangan itu geser-geser tumbukan itu Pak ya, hanya naik. Betul. Berarti ada di tempat kita berarti ya Pak? Itu salah satu di situ. Itu yang melakukan penelitian. Merah ya salah Pak? satu. Merah, betul. Merah. Jadi itu dilakukan penelitian oleh Wakita dari Jepang gitu. Itu di Kota Baru tadi ya Pak ya? Ya, itu ternyata umurnya 150 juta. Luar biasa ini batunya, ternyata batu merah itu ternyata itu bukan fosil ya, bukan ya Kak? Ya sebenarnya Radiolaria itu adalah hewan yang sudah membatu menjadi fosil. Itu tadi di Tanah Bumbu Pak ya? Kota Baru. Ya. Bapak juga ngomong kemarin di Sungai Kembang. Nah, betul. Sungai Kembang katanya ada batu sekis hijau. Betul. Nah itu istimewanya di mana itu? Betul. Sekis hijau itu bagian daripada metamorf, jadi batuan metamorf. Dan itu langka, tidak di setiap daerah ada. Langka itu Pak ya? Langka itu. Nah itu merupakan bukti bahwa dulu terjadi subduction atau penunjaman lempeng gitu. Pada awal, jadi pada zaman juara itu, sehingga terjadi perubahan fases yang dari batuan beku menjadi batuan metamorf. Dimuncullah skis. Skis itu jenis glaukopan, barosit. Mineralnya mineral barosit, dan itu sebagai bukti bahwa di situ memang betul-betul dulu terjadi ada bukti penunjaman. Dan itu batunya itu di dalam atau di luar yang di Sungai Kembang itu yang sekarang mana? Di Sungai Bengang ya di permukaan. Permukaan itu yang banyak ungguan itu. Dari masyarakat tidak tahu, dikiranya biasa seperti batu biasa. Padahal itu nilainya cadas biasa Pak ya? Iya, dari sisi keilmuan ke geologian itu sangat berarti sekali. Itu memang hijau lah Pak dalam itu. Sepintas kelihatannya ya biasa, tapi kalau dilihat dengan mikroskop, kemudian disayat, itu skis. Itu apakah bernilai hanya penelitian atau memang ada nilai ekonomi lain? Mungkin itu bernilai kayak bisa batu permata, pernah nggak itu Pak? Kalau untuk dari sisi nilai dari keilmuannya itu sangat tinggi ya. Nah, fungsi daripada itu nanti itu sebagai bukti bahwa ini secara penelitian bahwa dulu ini terjadi penunjaman pada zaman dahulu kala. Nah, kemudian disitulah sekarang ini bisa menjadi nilai ekonomi. Kenapa? Akhirnya banyak peneliti melakukan penelitian di situ, dan itu perlu dikonservasi ya, perlu dilindungi. Nah, itu. Oke. Pemirsa, jadi kalian yang suka ke Sungai Kembang, kalian suka injak-injak batu, ternyata batunya sangat bernilai loh Pak. Kata Bapak itu harus dikonservasi, jangan diambil ya. Harus selamat itu. Mereka mau bilang kita suka mandi-mandi di situ, luar biasa. Nah, itu ternyata kuliah daerah-daerah lain memang nggak ada lah Pak itu. Itu sekis hijau itu. Sekis hijau ada di Jawa. Di Jawa ada. Tapi beda-beda mineralnya. Beda mineralnya. Karena lebih tua kah? Kita lebih tua. Lebih tua. Di Jawa itu di Jawa Tengah, di Karangsambung. Tapi itu jenis mineralnya berbeda sama di tempat kita. Ada juga di Sekis Hijau selain di Sungai Kembang itu di ke arah Gunung Mawar itu di Sungai Apukan. Apukan juga. Itu juga ada. Sepintas warnanya seperti putih, seperti seperti putih biasa mengkilat gitu. Kami datangi ke sana, wah ini bagus sekali. Ayo di tempat kita loh ini, luar biasa ini batu sekis ini. Ada lagi nih Pak, ini cerita-cerita lagi. Sampai juga ngomong kemarin tuh, saya juga lebih tertarik ini. Ternyata di Bukit Lengara itu yang suka teman-teman naik pagi ke sana tinggi, katanya batunya tajam-tajam di situ, panas batunya lagi. Ternyata itu fosil laut loh Pak. Laut. Kenapa kok bisa gitu Pak? Luar biasa memang. Langhara itu batunya namanya batu gamping Pak. Batu gamping aja? Namanya batu gamping? Batu gamping. Batu gamping itu tidak hanya di Langhara, sebenarnya di Tapin juga ada. Tapi di Langhara ya ini istimewa.
Wah. Nah, istimewa karena apa? Langgara itu terbentuknya itu pada zaman Yang Australia itu? ya itu umurnya tua dibanding 200 juta tahun juga? Ya. Itu zaman Kapur. Zaman Kapur. Ya, zaman Kapur. Jadi setelah Jura, Trias, Jura, Kapur. Kapur. Jadi pertama Jura pada saat terjadinya itu, terus pada zaman Kapur terbentuk itu. Lah terus kemudian yang baru-baru ini yang lebih muda seperti di Tapin, di Kota Baru itu Kapur juga ya. Itu kalau formasinya formasi batu nunggal yang di Langgara. Lah, Langgara itu setelah dilakukan penelitian ternyata itu berada ketika pecahan lempeng Australia yang namanya Pastenosir itu yang bergerak menabrak ke benua kita. Itu terbawa itu. Jadi sudah muncul dulu di sana. Terbawa. Lah, sekarang berada di antara oviolit yang ada di tempat kita Meratus. Jadi sebenarnya batu ini adanya di Australia, Pak ya? Betul, di benua lempeng Australia. Dulunya tuh justru di laut dalam ini, Pak ya? Itu enggak ya? Itu memang laut dangkal. Dangkal. Beda dengan yang tadi yang apa Rijang yang di Tanah Bumbu. Kota Baru. Kota Baru ya. Ya. Nah, ini memang cuma umurnya lebih tua daripada yang di Batu Hapu, kemudian di Nateh. Ya. Itu Batu Kapur juga ya, Pak? Batu Kapur juga. Cuma itu memang Pak yang di Langgara itu itu memang itu fosil binatang. Betul. Jadi batu gamping. Jadi batu gamping itu betul-betul merupakan bukti bahwa batu gamping itu disusun dari fosil endapan binatang laut yang mengendap di laut dangkal, kemudian membatu menjadi batu gamping lah, kemudian dulu di laut, sekarang terangkat jauhnya ke atas, jauh di atas, dan dari kalau di Langgara itu kalau dibandingkan dengan pantai kita berapa kilo toh? Berarti dulu zaman dulu gempa gitu ya? Berarti gempa sekali, Pak. Berarti belum ada manusia kali ya, Pak ya? Ketika itu sebenarnya belum ada manusia, karena manusia kan sekian ribu tahun ini aja. Itu menilai nggak Pak batu itu, Pak? Nilainya sangat tinggi sekali. Untuk penelitian. Dan sekarang dari sisi ekonomi juga bernilai karena apa? Ketika kita berada di sana, kita melihat pemandangannya sangat indah sekali. Emang benar pemandangannya, Pak. Iya. Jadi disitulah bisa dicari tempat kunjungan. Selain memperoleh ilmunya, kejadiannya seperti itu, lah nanti akan kita tulis itu semua kejadian di situ, sehingga masyarakat siapapun yang datang ke situ, selain bisa melihat keindahan alamnya, bentang alamnya, bisa juga melihat tulisannya, membaca, ada ilmunya di situ. Oh gitu. Ya, itulah bedanya geopark. Nah, pemirsa lah, bubuhan Ikam lah, yang suka naik ke Langgara itu, nah Ikam, batu-batu itu ternyata betul laut. Iya, betul. Luar biasa. Betul. Anggaplah kalau kalian ke situ, anggaplah bayangan di laut. Karena batu yang diinjak itu tuh fosil. Dari kerang-kerang dan kerang luar biasa. Betul. Tak nyangka kata orang. Iya, luar biasa itu. Iya, betul. Seperti itu Pak. Wah, nah terus Pak, lagi kemarin Bapak ngomong yang Gunung Batu Besar itu gimana tuh? Ya, Gunung Batu Besar itu juga sebelumnya kita nggak nyangka. Sebelumnya belum ada hasil penelitian belum terungkap. Ketika di situ terkupas, ada orang punya aktivitas masyarakat di sana, ternyata kita curiga ketika melihat di sana ada sisa itu, lalu kita datangi, kemudian kita periksa lebih dalam, kita datangkan ahli geologi, Dr. Joko, Dr. Jatmiko, bahkan Profesor Dr. Ibrahim Umu yang dari Malaysia, sama Profesor C. Ajis Ali datang ke situ. Yang Montewe itu ya Pak? Betul, yang di Gunung Besar itu. Gunung Besar itu ternyata kita kesana ternyata itu adalah jenis plagiogranit. Apa? Lah, plagiogranit. Plagiogranit. Ya. Jadi plagiogranit ini menurut referensi yang ada itu enggak di semua negara ada. Enggak di semua negara ada. Ada tertentu di Trodos, di Oman. Oman. Nah, iya. Nah, salah satunya ternyata di Indonesia waktu itu belum terekspos, belum kelihatan. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini akan menjadi menambah referensi bahwa di Indonesia ada jenis itu. Walaupun tidak ini, tapi jenisnya kita adalah mineralnya rodingit.
mineral tinggi. Jadi itu sangat langka itu. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri di tempat kita. Bayangkan aja kali ya semua. Ternyata di kalsium ini batu-batunya semuanya bernilai loh. Makanya geopark kita nih kita usulkan menjadi geopark global. Tapi geopark itu gini Pak, geopark bukan hanya batu Pak. Bukan hanya batu. Iya, tapi yang istimewa tadi itu kan istimewa Pak. Ini yang maksud saya ini sangat luar biasa. Makanya juga kalian kalau sudah ke sana ya, ke Gunung Batu Besar, ke Sungai Kembang atau ke Lenggara, jangan dirusak batunya. Tolong jangan dirusak dan jaga. Ternyata batu-batu ini sangat bernilai untuk bukan hanya penelitian tetapi juga untuk yang lain-lain. Dan dari batu ini yang akan memancing wisatawan datang ke kita Pak ya. Nah terus Pak, dari batu-batu yang segitu istimewa tuh layak nggak kita nih sebagai geopark global Pak? Layak, sangat layak sekali. Mudah-mudahan kita udah siapkan semua dokumennya. Jadi geopark itu sebenarnya yang bukan hanya batu Pak. Terus Pak, cerita aja Pak. Karena selain batu itu ada bagian daripada namanya geodiversity atau keanekaragaman buminya, kejadian batunya. Ada biodiversity, keanekaragaman hayati. Itu juga ada kaitannya, harus ada kaitannya terkait kejadian ada batu ini sehingga ada tumbuhan semacam ini. Karena contohnya ada tumbuhan pohon ulin, hutan, kemudian setarap, kemudian bangkal. Nah itu endemik di Kalsel, di Kalimantan Selatan dan itu endemiknya di Kalsel akibat adanya jenis batuan oviolit yang ada di Kalsel itulah akhirnya yang bisa tumbuh. Jadi kalau ada tanaman seperti itu berarti batunya seperti itu Pak ya. Jadi dia lebih dia lebih cocok, dia lebih sustain ketika hidup di jenis batu itu. Karena batu yang keras itu nanti pada bagian atasnya dan melapuk karena pengaruh atmosfer dan sebagainya menjadi tanah. Lah tanahnya itu mengandung mineral-mineral yang dari batuan tadi, pelabuhan batuan tadi. Nah itulah yang diperlukan oleh media tumbuhnya dari pohon itu. Dan itu endemik, itu yang asik. Begitu Pak, juga. Sebenarnya di sini bukan endemiknya itu bukan hanya itu Pak. Sebenarnya di sini buah-buahan banyak loh Pak. Banyak. Nah, apakah ada kaitannya dengan bebatuan itu? Ada sekali. Ada. Contohnya seperti kasturi. Kasturi itu hanya di sini, di Jawa tidak ada kasturi itu. Ada. Jadi kalau memang di sini berarti sesuai dengan sesuai dengan alamnya media alamnya itu. Betul. Begitu juga selain tumbuh-tumbuhan ada hewan. Hewan itu juga bisa hidup karena ada bumi yang seperti ini. Contohnya kayak bekantan. Bekantan itu hanya hidup di daerah rawa yang mengandung rambai padi itu ya. Tumbuhan rambai padi. Rambai jenis itu, rambai. Nah, ternyata paling cocok hidup di media seperti itu, di komunisi seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi geopark ini bukan hanya batu doang ini Pak ya. Bukan. Jadi di situ ada juga tanamannya, di situ juga ada yang kehidupan masyarakatnya. Kehidupannya ada lagi. Culture namanya budaya. Budaya itu dikaitkan. Geopark itu mengaitkan antara terjadinya batu, kemudian kehidupannya dan manusianya. Itu termasuk manusia purbakala yang ada di Kalsel itu ada buktinya. Artefak, kemudian tinggalan-tinggalan zaman purbakala itu ada ditemukan di Kalsel. Gitu. Pak, ini sudah untuk geopark global ini sampai di mana udah nih Pak? Geopark global. Perjuangan kita nih saat kita mengajukan ke geopark global. Minta doanya kepada masyarakat bahwa kita sedang berjuang untuk mengajukan geopark nasional Meratus kita menuju ke global. Kami sudah menyiapkan segala dokumennya. Kemudian sosialisasinya kita lakukan terus kepada masyarakat supaya memahami apa itu geopark dan apa manfaatnya daripada geopark dari sisi keekonomian, dari sisi pendidikannya, demikian dari sisi konservasi perlindungannya itu harus segera mungkin diberikan kepada masyarakat sehingga geopark betul-betul milik masyarakat karena yang mengelola adalah masyarakat setempat sesuai dengan motonya memelihara bumi
menyejahterakan masyarakat setempat. Memelihara bumi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi salah anggapan kalau geopark tuh ada badan pengelola, ada dasar geopark itu merusak alam, tidak ada. Padahal justru menyelamatkan. Betul. Wah, itu dia makanya kita dukung bahkan semua. Bahkan adat budayanya aja sangat dijaga kalau untuk geopark. Betul. Pak, seandainya udah dapat geopark global, Pak. Apa kira-kira keuntungan bagi kita tuh apa? Luar biasa keuntungannya. Apa itu, Pak? Pertama, kita promosinya setingkat dunia. Wih. Ya. Oh, jadi promosi yang tadi lengaran kita aja sudah ada di dunia. Itu di mana itu, Pak? Di dunia mesti ada jurnal atau semacam apa ya? Itu ada data-data tersendiri kan di dunia. Ada semua kita tulis di dalam website kita. Oh, website. Untuk orang yang belum pernah datang ke Meratus itu melihat website. Di situ termasuk hasil penelitian referensi semua kita muncul di sana untuk mempermudah belajar. Lah nanti dunia luar itu akan membuktikan, akan datang ke tempat kita. Nah, ketika datang ke tempat kita menjadi wisata mancanegara. Dan gitu. Jadi tempat nanti kita bisa tinggal di sini yang melakukan penelitian akan cukup lama, mungkin sebulan, mungkin seminggu. Nah, kemudian yang pengen menikmati keindahan alamnya itu juga banyak pasti itu. Nah, ekonomi masyarakat nanti akan terbangun gitu kan, karena di sini kan ada tempat penelitian, tempat pendidikan, pariwisata, macam-macam luar biasa. Pak, kalau seandainya masyarakat nih mau tahu tentang geopark kita nih, itu di websitenya ada ya Pak? Ada Pak. Itu gimana nanti masyarakat mencari itu Google gimana? Oh iya. meratusgeopark.org. Nah, ayo. Cepat sekali itu. Ini kami bukan omong doang, tapi ada buktinya di website nanti. Silakan lah kalau mau tahu. Silakan nanti masyarakat yang pengen tahu yang belum pernah datang ke Meratus cukup itu dulu sebelum datang nanti pelajari apa ketertarikannya, silakan nanti datang ke Meratus. Nah, inilah sementara pemandiran santai kami bersama Pak Ali Mustafa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang tadi kita nggak tahu jadi tahu dong. Yang tadi kita jadi nggak kepingin dong. Makanya inilah Pak Ali Mustafa dan ini Paman Anum. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.